Sistem pencernaan manusia sangat kompleks. Pertama, makanan dihancurkan di mulut oleh gigi dan bercampur oleh saliva atau air ludah. Saliva atau air ludah mengandung enzim pencernaan yang disebut enzim amilase. Amilase adalah enzim pertama yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi bentuk yang lebih sederhana. Makanan yang sudah bercampur dengan saliva disebut bolus. Bolus akan diarahkan oleh lidah menuju esofagus hingga ke lambung. Esofagus tersusun atas beberapa lapisan otot. Dua lapisan bagian terluar bertugas untuk gerak peristaltik. Dari kedua otot inilah makanan dari esofagus bisa sampai ke lambung. Bahkan jika kita makan dengan posisi kepala berada di bawah. Ketika makanan bolus berada di dalam lambung, kelenjar mukosa akan mensekresi mukus atau lendir agar dinding lambung terlindung dari HCl. Sekresi cairan lambung dipengaruhi oleh bau makanan, tampilan makanan, rasa pedas, dan pikiran kita tentang makanan. Kelenjar lambung menghasilkan 1-2 liter cairan lambung. Karena esofagus tidak memiliki kelenjar mukus seperti halnya lambung, maka keduanya terpisah oleh sphincter. Sphincter akan berelaksasi ketika makanan akan masuk ke lambung dan berkontraksi agar makanan tidak kembali naik ke esofagus. Cairan lambung mengandung enzim pencernaan berupa pepsin, HCl, atau asam klorida. Makanan yang dikonsumsi kemungkinan mengandung bakteri patogen bagi tubuh. HCl yang bertugas mematikan dan menghancurkan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, HCl juga berfungsi menstimulus pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi menghidrolisis protein menjadi polipeptida atau proteosa atau pepton. Cairan lambung juga mengandung enzim lipase yang berfungsi menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol agar lebih mudah diserap tubuh. Pencernaan lemak lebih banyak terjadi di usus halus dibandingkan dengan di lambung. Dengan cairan lambung dan gerakan dinding lambung yang terjadi setiap 20 detik, bolus yang telah dicerna menjadi KIM. KIM tidak bisa langsung melewati duodenum karena dibatasi oleh sphincter pylorus pada ujung lambung. Struktur sphincter ini sama dengan pembatas esofagus dan lambung. Sphincter pylorus hanya membuka beberapa milimeter. Saat KIM keluar dari lambung, makanan akan bercampur dengan sekresi empedu dan sekresi pankreas di ampula. Sekresi pankreas banyak mengandung proenzim dan enzim pencernaan. Agar dapat bekerja secara efektif, maka pH di duodenum harus dinetralkan, yaitu dengan sekresi empedu yang mengandung hidrogen bikarbonat. Hidrogen bikarbonat mampu menetralkan pH asam pada KIM hingga terbentuk pH optimum untuk enzim bekerja, yaitu pH 7-8. Sekresi pankreas juga mengandung proenzim-enzim yang belum aktif, contohnya trypsinogen. Enzim ini diaktifkan oleh enzim enterokinase. Enzim enterokinase diproduksi oleh dinding duodenum. Trypsinogen diubah menjadi tripsin. Tripsin berfungsi mengurai protein. Pada duodenum, usus 12 jari,
juga ditemukan enzim alfa amilase seperti di mulut. Enzim ini mencerna karbohidrat menjadi maltosa. Enzim lipase berperan dalam mengubah trigliserida menjadi monogliserida dan asam lemak. Peristiwa ini disebut emulsifikasi. Cairan empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Cairan empedu akan dialirkan ke duodenum melalui saluran ampula. Seperti halnya empedu, pankreas juga mensekresi enzim pencernaan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Ileum terhubung dengan usus besar pada bagian kanan. Duodenum dan jejunum memiliki permukaan yang berlekuk atau berlipat untuk meningkatkan penyerapan. Lipatan pada usus ini berukuran 1 cm ke dalam lumen dan diselimuti oleh struktur yang disebut dengan villi atau jonjot usus. Villi meningkatkan penyerapan secara signifikan. Ukurannya berkisar 1 mm. Setiap villi disusun oleh pembuluh darah dan pembuluh limfa. Nutrisi makanan diabsorpsi oleh villi dan ditransportasikan ke pembuluh darah. Dengan gerakan peristaltik, makanan berupa kim ditransportasikan dari kolon ascendens. Dalam perjalanannya di usus besar, air diserap dari kim dan ditambahkan mukus guna kepentingan defekasi lainnya. Sistem metabolisme ini akan ditampung sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus.